kembali Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita akan membahas standar bab 1 selanjutnya, yaitu standar 1.3 terkait dengan manajemen sumber daya manusia. Untuk kriterianya adalah kriteria 1.3.1, tersedia sumber daya manusia dengan jenis, jumlah, dan kompetensi sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya kita lihat EP-nya yang ada di kriteria 1.3.1. Untuk elemen penilaian pertama, dilakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai kebutuhan pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen yang diminta adalah dokumen dan juga wawancara. Jadi, Bapak Ibu harus membuat di dalam EP pertama ini adalah ANJAP dan juga ABK. Jadi buatlah ANJAP untuk setiap jenis jabatan dan juga ABK. Berapakah tenaga yang dibutuhkan untuk setiap jenis jabatan. Dan terlihat jika dibandingkan dengan data ketenagaan yang ada di Puskesmas, apakah sudah sesuai ataukah belum. Jika Bapak Ibu telah membuat ANJAP dan ABK sesuai dengan ketentuan, tentunya akan memudahkan dalam perencanaan kebutuhan tenaga di masa datang. Jadi ini yang dimaksud dengan EP yang pertama. Selanjutnya pada EP kedua, disusun peta jabatan, uraian jabatan, dan kebutuhan tenaga berdasar hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja. Jadi nanti buat peta jabatan. Jadi bisa dilihat dalam struktur organisasi yang dibuat di Puskesmas. Berikut siapa saja yang menduduki jabatan-jabatan yang ada di struktur organisasi tersebut. Lalu buat uraian jabatan dari masing-masing jabatan yang sudah ada. Berapa kebutuhannya nanti akan terlihat di peta jabatan. Ada tabel tersendiri biasanya dalam peta jabatan tersebut, baik itu kelas jabatan, berapa tenaga yang menduduki jabatan tersebut, berapa kebutuhannya, dan berapa selisihnya atau kesenjangan yang terjadi, apakah kurang ataukah berlebih. Ini yang dimaksud dengan EP kedua. Jadi jika Bapak Ibu sudah terbiasa membuat peta jabatan, tentunya akan memudahkan mengisi untuk elemen penilaian kedua ini. Jangan lupa untuk pengisian EP kedua itu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jangan hanya membuat struktur organisasi untuk tingkat penanggung jawab saja, tapi sampai ke tingkat jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Jadi seluruhnya dapat terlihat dalam peta jabatan tersebut. Lalu EP ketiga, dilakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga baik dari jenis, jumlah maupun kompetensi sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja. Jadi masih berkait dengan EP 1 dan EP kedua. Setelah terlihat dalam peta jabatan atau juga dalam ANJAP dan juga ABK berapa selisih tenaga yang ada, buat analisa cara untuk memenuhi ataupun jika misalnya terjadi kelebihan tenaga di Puskesmas Bapak Ibu semuanya, apa yang harus dilakukan. Misalnya saja untuk Puskesmas non BLUD, pemenuhan kebutuhan ataupun pengadaan tenaga itu biasanya dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Nah, tentunya Bapak Ibu yang ada di Puskesmas harus bersurat kepada Dinas Kesehatan untuk permintaan pemenuhan kebutuhan tenaga jika misalnya terjadi kekurangan di jenis-jenis jabatan tertentu. Atau misalnya terjadi kelebihan, perlu disampaikan secara tertulis kepada Dinas Kesehatan apakah Dinas Kesehatan melakukan penyesuaian ke puskesmas lainnya yang membutuhkan tenaga atau yang mengalami kekurangan. Nah, ini bukti-bukti harus disiapkan oleh Bapak Ibu semuanya, baik itu dari segi ANJAP, ABK, peta jabatan, dan juga misalnya data ketenagaan serta urut kepangkatan jika misalnya untuk khusus data kepegawaian di tingkat ASN. Jadi data-data ini diperlukan sampai dengan analisa dan tindak lanjut dari Puskesmas itu sendiri atas data ketenagaan yang ada di Puskesmas. Selanjutnya pada EP keempat, terdapat bukti Puskesmas mengusulkan kredensial dan atau rekredensial tenaga kesehatan kepada tim kredensial Dinas Kesehatan
baik itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan dilakukan tindak lanjut terhadap hasil kredensial dan atau rekredensial sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, untuk EP keempat, Bapak Ibu perlu mempelajari juknis kredensial yang mana sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan melalui keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan di tahun 2020 tentang petunjuk teknis kredensial tenaga kesehatan di puskesmas. Jadi di sana Bapak Ibu dapat mempelajari apa yang harus dilakukan oleh puskesmas, siapa yang melakukan kredensial dan rekredensial, siapa tim yang melakukan, apa instrumen untuk kredensial itu sendiri, dan apa hasil dari kredensial dan rekredensial. Inilah yang menjadi bukti di EP keempat. Kredensial adalah evaluasi terhadap penilaian tenaga kesehatan dalam melakukan kompetensinya. Apakah sudah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki ataukah masih belum? Apakah dia sudah memiliki kewenangan klinis ataukah masih belum? Demikian juga dengan kredensial adalah evaluasi ulang atas hasil kredensial yang telah habis masa berlakunya. Untuk kredensial sendiri itu dilakukan terhadap seluruh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas minimal 5 tahun. Jadi Bapak Ibu perlu berhati-hati, jangan sampai melewati dari batas 5 tahun baru mengajukan kredensial atau rekredensial. Jadi batasnya ada 5 tahun untuk kredensial pertama. Jika sudah mendekati habis masa berlakunya, silakan ajukan rekredensial atau penilaian evaluasi ulang terhadap kewenangan klinis yang telah ada, supaya nanti diterbitkan kembali kewenangan klinis jika memang lulus dalam proses rekredensial. Yang melakukan kredensial adalah Dinas Kesehatan atau tim kredensial, di mana Kepala Dinas Kesehatan menetapkan tim kredensial yang terdiri dari staf yang ada di Dinas Kesehatan ataupun unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan, ditambah dengan tenaga dari organisasi profesi. Nah, tim inilah yang nantinya bertugas melakukan kredensial dan rekredensial terhadap seluruh tenaga kesehatan yang ada di kabupaten kota. Untuk pengajuan kredensial atau rekredensial, itu yang mengajukan adalah tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi tenaga kesehatan membuat self-assessment atas kewenangan klinis yang sudah ada yang dia miliki, ajukan kepada kepala puskesmas. Nanti kepala puskesmas mengajukan secara kolektif kepada Dinas Kesehatan agar dapat dilakukan kredensial dan rekredensial terhadap tenaga kesehatan yang ada di puskesmasnya. Jadi Dinas Kesehatanlah melalui tim kredensial yang nantinya akan melakukan proses ini. Nah, tim kredensial ini sendiri nanti akan menilai apakah tenaga kesehatan dapat memenuhi atau menjalankan kewenangan klinis yang ada yang diajukan. Jadi mereka yang nanti menentukan dan memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Kesehatan. Nantinya setelah mendapat rekomendasi dari tim rekredensial ini, Kepala Dinas Kesehatan dapat menerbitkan kewenangan klinis bagi tenaga kesehatan dimaksud. Kewenangan klinis itu sendiri nanti akan berbentuk selembar atau lembar surat, di mana dalamnya wajib tercantum nama dari tenaga kesehatan yang dimaksud, lalu rincian kewenangan klinis yang telah ditetapkan atau dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut, dan juga masa berlaku kewenangan klinis. Nah, surat inilah yang nantinya harus dapat dimunculkan dalam EP keempat ini.
Jika ada tenaga yang mengikuti peningkatan kompetensi, dilakukan evaluasi penerapan terhadap hasil peningkatan kompetensi tersebut di tempat kerja. Ini berbentuk regulasi, dokumen, dan juga wawancara. Jadi, untuk regulasi sendiri, ini dapat digabung dalam regulasi kedua. Jadi, jika regulasi kedua dapat dibuat secara lengkap, dalam bentuk SK misalnya, lengkapi SK tersebut secara lengkap. Jadi, apa syaratnya, apa yang harus dilakukan jika sudah dia meningkatkan kompetensi, misalnya mengikuti pelatihan, apakah harus disosialisasikan kepada pegawai yang ada di puskesmas, apakah harus melaporkan kepada kepala puskesmas, kapan dilakukan. Nah, ini perlu diperjelas dalam SK tersebut. Lalu bagaimana cara melakukannya? Buatlah dalam bentuk dokumen SOP bagaimana cara melakukannya. Ini langkah-langkah melengkapi dokumen yang ada di EP ketiga. Untuk EP ketiga, dari segi dokumen, itu buatlah laporan evaluasi terhadap penerapan dari SK tersebut. Jadi misalnya dia sudah melaksanakan pelatihan, mengikuti pelatihan yang ada di tingkat dinas kesehatan ataupun seminar. Jika dalam SK tersebut misalnya mewajibkan tenaga tersebut kembali ke puskesmas, harus melapor kepada kepala puskesmas dan juga melakukan sosialisasi kepada seluruh staf. Nah, dalam evaluasi nanti harus terlihat apakah memang dilakukan ataukah tidak regulasi yang sudah ada. Jadi jika tidak, apa analisa yang perlu dilakukan oleh kepala puskesmas ataupun tenaga yang bersangkutan, harus diapakan, harus melakukan apa. Jadi perlu diperjelas dalam laporan tersebut. Sebaiknya Bapak Ibu untuk EP ketiga ini buatlah laporan dalam bentuk PDCA. Jadi tabel PDCA dapat menunjang Bapak Ibu menggambarkan evaluasi penerapan terhadap hasil peningkatan kompetensi pegawai tersebut. Ini makanya dalam setiap dokumen telusur sebaiknya jika ada evaluasi dan tindak lanjut, buatlah dalam bentuk tabel PDCA, buat dalam bentuk laporan. Ini yang perlu dibuat oleh Bapak Ibu semuanya sehingga memudahkan nanti dalam menampilkan saat survei akreditasi. Kita lanjut EP selanjutnya. Untuk kriteria 1.3.4, setiap pegawai mempunyai dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir. Ini lebih mudah. Elemen penilaiannya adalah ditetapkan dan tersedia isi dokumen kepegawaian yang lengkap dan mutakhir untuk tiap pegawai yang bekerja di puskesmas, serta terpelihara sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Ini berupa RDO, regulasi, dokumen, observasi, dan wawancara. Jadi jangan lupa, regulasi bukan hanya SK, itu ada SOP, panduan, kerangka acuan ini, ataupun peraturan-peraturan lain di tingkat eksternal. Jadi ini perlu dilengkapi. Khusus untuk EP pertama, jangan lupa penyimpanan dokumen kepegawaian untuk setiap puskesmas itu dibuat tersendiri untuk masing-masing pegawai. Jadi misalnya dimasukkan dalam satu map, dan ini jangan lupa ini penyimpanan dokumennya dapat berbentuk secara fisik, dapat juga berbentuk digital. Jadi jangan lupa jika bukan cuma berbentuk fisik, alangkah baiknya jika Bapak Ibu yang ada di puskesmas juga menyimpannya dalam bentuk digital. Jadi di dokumen yang ada mungkin di scan berbentuk file, inilah yang disimpan dalam bentuk digital. Jadi memudahkan jika nantinya dokumen fisiknya mengalami kerusakan, tentunya ada arsip dari segi digital yang dapat dipanggil kembali untuk melengkapi dokumen-dokumen yang mengalami kerusakan tersebut. Nah, dokumen kepegawaian ini dapat disimpan dalam wadah khusus ataupun lemari tersendiri khusus untuk dokumen kepegawaian. Buat per nama pegawai itu sendiri. Lengkapi setiap dokumen atau map dokumen pegawai tersebut dengan berkas-berkas yang sama. Jadi jenis-jenis berkas yang sama. Misalnya untuk dokumen kepegawaian tersebut, misalnya harus dimasukkan di sana adalah ijazah atau pendidikan dari pegawai tersebut. Untuk tenaga fungsional atau tenaga kesehatan itu misalnya harus melampirkan STR dan juga SIP. Lalu uraian tugas pegawai itu sendiri berikut dengan rincian wewenang dan tanggung jawab, sertifikat pelatihan yang diikuti, pengalaman kerja jika memang diperlukan, misalnya sasaran kinerja pegawai sebagai bentuk evaluasi kinerja dari kepala puskesmas terhadap pegawai yang ada,
Lalu yang lainnya dapat melengkapi, misalnya untuk pegawai baru itu adalah bukti pelaksanaan orientasi, apakah sudah dilakukan oleh puskesmas ataukah belum. Ini hanya dokumen-dokumen pendukung yang ada di dokumen kepegawaian. Tentunya Bapak Ibu dapat menyesuaikan dokumen-dokumen apa lagi yang perlu dilengkapi dalam dokumen kepegawaian dari staf-staf yang ada di puskesmas. Misalnya untuk PNS dapat melengkapi dokumen kepegawaiannya seperti SK dan juga hal-hal lainnya untuk kartu pegawai dan sebagainya. Jadi ini perlu dibuat secara rinci, misalnya dimasukkan dalam bentuk SK Kepala Puskesmas tentang dokumen kepegawaian yang wajib ada, disiapkan misalnya oleh Bagi Tata Usaha. Nah, rinci dalam SK tersebut dokumen apa yang diperlukan harus diserahkan oleh pegawai untuk diarsipkan di tingkat puskesmas. Jadi buat dalam bentuk regulasi, lalu buat SOP-nya, siapa yang melaksanakan untuk penyimpanan data kepegawaian tersebut, bagaimana cara melakukannya, buat kerangka acuannya dan juga pedomannya. Jadi ini memudahkan Bapak Ibu nantinya jika dokumen-dokumen ini lengkap, tentunya memudahkan pelaksana dalam melakukan penyimpanan dokumen kepegawaian. MP kedua, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara periodik terhadap kelengkapan dan pemutahiran dokumen kepegawaian. Ini berbentuk dokumen dan juga wawancara. Jadi untuk memudahkan, Bapak Ibu dapat membuat tabel PDCA terhadap apakah sudah dilakukan evaluasi terhadap dan juga tindak lanjut terhadap data-data kepegawaian yang ada, siapa yang melaksanakan, apa yang terjadi. Ini perlu diuraikan dalam tabel PDCA tersebut sehingga memudahkan nantinya surveyor melihat apakah memang ada pemantauan terhadap data kepegawaian yang ada ataukah memang hanya sekali saja mengumpulkan lalu dibiarkan saja bertahun-tahun. Nah, tentunya ini tidak menjadi hal yang baik dilakukan di puskesmas. Puskesmas wajib melakukan evaluasi dan tindak lanjut karena memang data itu biasanya mengalami perkembangan secara dinamis. Ini perlu dilengkapi secara terus-menerus. Jika ada penambahan ataupun yang sudah kadaluarsa, perlu dimasukkan kembali dalam dokumen kepegawaian. Nah, ini yang perlu dibuktikan dalam bentuk dokumen apa yang terjadi, apa yang dilakukan, dan kapan dilakukan. Silakan dijabarkan dalam tabel PDCA. Kita lanjut episode selanjutnya. Kriteria 1.3.5, pegawai baru dan pegawai alih tugas wajib mengikuti orientasi agar memahami dan mampu melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Jadi ini cukup jelas. Yang dimaksud adalah pegawai baru dan juga pegawai alih tugas. Dan yang harus diikuti adalah orientasi tugas bagi pegawai itu sendiri. Kita masuk ke EP-nya. Orientasi pegawai dilaksanakan sesuai kerangka acuan yang disusun. Nah, ini cukup jelas kalimatnya, ada kerangka acuan dalam melaksanakan orientasi pegawai. Tentunya Bapak Ibu sudah cukup mahir dalam membuat KK untuk orientasi pegawai baru atau orientasi pegawai alih tugas. Apa yang dilakukan, jadwalnya kapan, apa instrumennya, bagaimana susunannya, apa pedomannya. Ini perlu diperjelas dalam sisi regulasi. Jadi silakan disusun KK-nya, pedomannya, bentuk dari laporannya seperti apa. Lalu EP kedua, dilakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi pegawai. Nah, jika ada laporan terhadap hasil orientasi, tentunya nanti akan terlihat apakah memang dilaksanakan ataukah tidak oleh petugas yang bersangkutan. Jadi petugas yang misalnya petugas alih tugas yang mengemban, misalnya menjadi penanggung jawab program baru. Misalnya dalam SK-nya itu orientasi dilakukan oleh penanggung jawab program yang lama. Jadi apakah memang penanggung jawab program yang lama melakukan orientasi kepada pegawai baru atau penanggung jawab program yang baru atas tugas dan tanggung jawab program yang diembannya. Jika ini tidak dilakukan, apa yang dilakukan oleh puskesmas? Nah, ini perlu dibuktikan dalam dokumen atas hasil pemantauan pelaksanaan orientasi. Jadi silakan dibuat dokumen pemantauan atau evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan orientasi dilakukan ataukah tidak oleh tenaga-tenaga yang seharusnya melaksanakan orientasi tersebut. Kriteria 1.3.6, puskesmas menyelenggarakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3.
EP-nya. Yang pertama, ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dan juga program K3 Puskesmas, serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3. Jadi dari sisi regulasi cukup mudah. Silakan ditetapkan oleh ketetapan kepala puskesmas siapa yang menjadi koordinator dari K3 di puskesmas dan bagaimana cara melakukannya, apa yang harus dilakukan. Ini perlu diperjelas dalam bentuk SK, SOP maupun kerangka acuan. Demikian juga buat pedomannya untuk pelaksanaan program K3 sendiri yang ada di puskesmas. EP kedua, dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh kepala puskesmas. Nah, jika dalam regulasi nanti di EP pertama itu cukup lengkap, seharusnya menyebutkan program kerja dari K3 itu sendiri apa saja. Misalnya salah satunya adalah melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala kepada pegawai ataupun hal lainnya, misalnya menjaga kebugaran melalui senam bersama, kapan dilakukan, ataupun hal-hal lainnya yang menunjang dari K3 yang ada di puskesmas. Ini bisa dalam bentuk SK. Kejelasan SK inilah yang perlu diperjelas di puskesmas sehingga nantinya dapat menunjang pelaksanaan dari EP kedua. Dokumennya jangan lupa pelaksanaan dari K3 itu sendiri. Khusus untuk EP kedua ini penekanannya adalah pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai. Jadi jika sudah ada DSK pemeriksaan kesehatan secara berkala, mana buktinya? Jadi silakan dibuktikan hasil pemeriksaan kesehatan secara berkala, bukti-bukti pemeriksaan kesehatan tersebut, baik isi dokumentasi, bukti tabel pemeriksaan, hasil pemeriksaan, dan apa yang dilakukan. Apakah ada rujukan ataukah tindak lanjut dari puskesmas jika terjadi masalah kesehatan kepada tenaga kesehatan yang dimaksud. Efek ketiga, ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan. Nah, Bapak Ibu yang ada menjadi penanggung jawab atau koordinator K3 perlu membaca pedoman apa yang dimaksud dari poin ketiga ini sendiri. Imunisasi apa yang diperlukan bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan. Misalnya untuk risiko pelayanan di unit tertentu, dia perlu mendapatkan imunisasi tertentu pula, berbeda dengan pegawai yang berada di pelayanan umum ataupun tidak berhubungan dengan pasien. Mungkin imunisasinya juga berbeda, jadi perlu dipelajari bersama dengan misalnya koordinator imunisasi, apa imunisasi yang diperlukan bagi pegawai tersebut. Nah, ini yang perlu dibuat di puskesmas untuk menunjang bukti di EP ketiga. Satu penjelasan yang agak baik untuk EP ini, untuk koordinator K3 itu sendiri diusahakan ditunjuk oleh kepala puskesmas dan itu nantinya akan berada di dalam struktur organisasi mutu, dia berada di wakil manajemen mutu, jadi dia termasuk dalam struktur organisasi mutu. Jika memang mengalami kekurangan tenaga di puskesmas, penanggung jawab K3 itu sendiri dapat dirangkap oleh penanggung jawab manajemen fasilitas dan keselamatan atau penanggung jawab PPI atau juga penanggung jawab keselamatan pasien jika memang dirasa petugas yang ada di puskesmas mengalami kekurangan, sehingga perlu adanya rangkap tugas baik dari pihak-pihak atau koordinator yang ada di manajemen mutu. Ini perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu semuanya jika memang di puskesmas tersebut mengalami kekurangan tenaga. Untuk EP keempat, ini hampir sama dengan EP ketiga. Apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan atau cedera akibat kerja, dilakukan konseling dan tindak lanjutnya. Nah, tentunya ada dokumen apakah memang dilaksanakan pemenuhan terhadap EP keempat. Buat tabelnya, tabel PDCA, laporannya seperti apa. Jadi jika memang ada program ketiga itu sendiri yang menampilkan penanganan terhadap petugas yang terpapar penyakit infeksi, kekerasan atau cedera akibat kerja, tentunya hal ini lebih mudah. Cukup dilihat di pedoman dari K3 itu sendiri, apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, di mana dilakukan, dan apa saja tindak lanjutnya. Nah, Bapak Ibu dapat melaksanakan program ketiga ini berkolaborasi dengan pelayanan yang ada, misalnya pemeriksaan kesehatan dapat dipadukan dengan pemeriksaan kesehatan di tingkat PTM. Jadi penanggung jawab PTM dapat
mengcover pemeriksaan kesehatan tenaga yang ada di puskesmas agar dilakukan pemeriksaan kesehatan. Itu misalnya salah satu pelaksanaan program ketiga terpadu dengan program kegiatan yang ada di puskesmas. Mungkin itu untuk efek tentang ketiga. Kita lanjut efek selanjutnya.